Ayo Ibu. Ya boleh dipimpin doanya dulu, maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Yang pertama, Dina Lestari. Hadir Bu. Yang kedua, Dwi Ajeng. Hadir Ibu. Oke. Yang ketiga, Intan Arsya Utami. Hadir Bu. Lalu yang terakhir, Nisa Listiana. Hadir Ibu. Alhamdulillah di kelas ini semuanya pada hadir ya. Hadir Ibu. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat mengenai pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang Ya bisa. tubuh. Ya betul. Selain itu ada apa lagi? Indra. Indra. Nah mengenai tubuh, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Maka mengenai sistem pernapasan manusia yang dimana nanti kita akan mendata fungsi apa saja yang ada di tubuh tentang pernapasan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mulai ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Sebelumnya, kalian tahu apa itu bernafas? Menghirup udara. Menghirup udara. Selain itu ada apa lagi? Ada punya pendapat lain? Menghirup. Ya. Oke, Ibu menjelaskan ya. Jadi, bernafas itu adalah proses pertukaran antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang dimana gas yang kita tukar tersebut adalah gas oksigen dan juga karbon Dioksida. Bisa juga bernafas adalah proses menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air melalui alat pernapasan. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pernapasan. Pernapasan itu bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan juga pelepasan karbon dioksida, penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Sedangkan sistem pernapasan adalah kumpulan organ-organ yang membantu manusia dalam proses bernafas. Jadi tujuannya yaitu adalah sistem pernapasan untuk membantu tubuh menyerap oksigen dan juga membuang karbon dioksida atau CO2 melalui hembusan hidung. hembusan napas. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dari yang pertama, yaitu hidung. Hidung adalah tempat keluar masuknya udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan juga selaput lendir. Rambut hidung dan selaput lendir berfungsi menyaring udara yang masuk agar bebas dari debu dan juga kuman. Ya, kotoran juga. Selanjutnya, faring. Faring itu bisa dikatakan sebagai kerongkongan. Kerongkongan yang dimana yaitu adalah persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan juga saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, fungsi utama faring ini adalah sebagai sistem pernapasan dengan membawa udara dari rongga hidung. Selanjutnya, ada trakea atau disebut juga dengan batak tenggorokan. Di sini ya, batak tenggorokan ya. Nah, pada batak tenggorokan ini yang dimana terdapat jaringan yang memang digunakan untuk mendorong keluar debu-debu dan juga bakteri yang masuk dan berfungsi sebagai jalur udara masuk dan keluar dari paru-paru. Untuk trakea selanjutnya ada bronkus. Bronkus yang dimana ini ada dua cabang, itu disebut juga dengan bronkus, yaitu percabangan dari trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan juga bronkus kanan.
yang dimana berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju ke paru-paru. Selanjutnya pasti di dalam bronkus ada bronkiolus. Bronkiolus itu merupakan percabangan dari bronkus yang dimana berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju ke paru-paru. Di sini ada yang membantu ibu untuk membaca apa itu tentang paru-paru. Intan? Paru-paru setelah melewati hidung dan saluran pernapasan, udara masuk ke paru-paru. Paru-paru kanan terdiri 3 gelabir atau lobus dan paru-paru kiri terdiri 2 gelabir. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru atau pleura. Terus ada pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Sudah Bu. Terima kasih, Tan. Nah, jadi anak-anak, di dalam paru-paru ini diselimuti atau selaput oleh paru-paru yang disebut juga dengan pleura. Nah, mengenai dalam paru-paru itu, di dalamnya itu terdapat alveolus, yang dimana alveolus itulah terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen. Dan juga alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus itu berbentuk seperti buah anggur. Lihat ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini merupakan alat perampasan manusia atau replika yang ibu buat dari menggunakan barang bekas. Jadi itu merupakan replika tentang sistem perampasan manusia. Nah, sekarang perhatikan ya. Di ujung sedotan ini dapat kita katakan sebagai hidung. Selanjutnya, ini batang sedotan ini kita sebut juga dengan tenggorokan yang berbeda. Nah, lalu kita terus di dalam ini ada kan ini yang namanya dua batang sedotan. Itu tadi dinamakan apa? Bronkus. Dinamakan bronkus. Lalu ini di dalam apa ini botol ini yaitu ada balon. Balon ini dapat dikatakan sebagai paru-paru. Nah, paru-parunya jangan dicontoh seperti ini ya. Iya, Ibu. Oke, di dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida yang dinamakan alveolus. Nah, yang berwarna hijau ini merupakan diafragma atau dinding antara pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, kalian perhatikan bagaimana sih Bu cara kerjanya? Nah, ini contohkan ya. Nah, ini ketika kita tarik diafragmanya, maka paru-parunya akan mengembang. Sama seperti kita menarik napas, menghirup itu akan paru-parunya masuk ke udaranya akan masuk ke paru-paru. Itu yang dinamakan dengan inspirasi. Lalu ketika kita lepaskan, maka paru-parunya akan mengempis. Itulah yang dinamakan dengan respirasi, seperti kita mengeluarkan atau menghembuskan nafas. Oke. Sampai sini mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Jika semuanya pada mengerti, di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dimana kalian akan berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya itu adalah berpasangan, berdua ya. Iya, Ibu. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, di situ Ibu minta kalian untuk mengerjakan apa yang sudah tertulis di dalam LKPD tersebut. Ibu memberikan waktu selama kurang lebih 10 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu. Atau jika kalian ada yang ingin mencoba menggunakan replika ini, boleh. Tapi menggunakannya secara bergantian ya. Baik, Ibu. Hadir. Tidak salah. Ibu yang gambar ini dicampurkan aja kan di checklist. Yang mana? Iya. Di checklist. Sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Dah, Bu, udah kelar, Bu. Udah semua? Sudah, Ibu. Ya, waktunya sudah habis ya. Sudah. Oke, di sini Ibu akan membebaskan kalian untuk presentasi. Siapa yang mau presentasikan terlebih dahulu? Saya Beda.
dalamnya itu mengempis nih kayak gini. Nah kan ini belum ditarik ya, ini jadi mengempis no. Terus sebelum simpul balon ditarik, ditarik, simpul balon dilepaskan dia menjadi menciut yang namanya mengempis. Ya betul, ya Bu. Oke, selamat ya sama. Tadinya kalau terakhir juga siapa yang mau maju? Oke, international kami. Silakan. Semuanya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya bersama Dira. Yang pertama, di gambar kedua ini kami memilih kesamaannya itu ada karena sama-sama alat pernapasan. Bedanya di nomor 1 itu alat pernapasan manusia dan nomor 2 itu replikanya. Terus di kolom selanjutnya di kegiatan yang pertama sebelum simpul balon tarik yaitu akan sebelum simpul balon ditarik itu mengempis. Terus simpul balon ditarik akan mengembang. Terus Perhatikan ya. berikutnya akan mengempis. Sudah Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok kedua berikutnya. Oke, ternyata anak ibu semuanya sudah pada Bisa. Oke. Nah, mengenai hal tadi, bagaimana? Bisa dipahami semua kan? Bisa, Ibu. Oke, jadi mengenai APD tadi bahwa sebenarnya replika alat pernapasan itu tetap sama fungsinya. Cuma hanya tadi itu hanya buatan ataupun replika saja, tapi fungsinya itu tetap Sama. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin membagikan kalian soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara individu ya. Ya Ibu. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, jadi mengenai yang APD tadi dikumpulkan ke Ibu lagi ya. Ya Ibu. Terima kasih. Nah, mengenai evaluasi, Ibu berikan kalian waktu kurang lebih 5 menit untuk dikerjakan. Jangan salah ya, bagi yang sudah boleh langsung pulang ke Ibu. Aja sudah? Sudah Bu. Baik, pintar sekali ya. Terima kasih aja. Ya Bu, saya mau pulang. Lapar. Lapar ya? Sudah juga Bu. Ada belum? Sudah Ibu. Oke, anak semua, perhatikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apa yang dapat kita ambil mengenai materi pada hari ini? Tentang apa? Pernapasan. Manusia. Yang dimana dimulai dari rongga Hidup.